Assalamualaikum, ketemu lagi sama Abah Yan. Kali ini Abah akan memperlihatkan cara bikin kue keju. Nih bahan-bahannya seperti biasa pada umumnya. Terigu, mentega, gula, telur, dan yang lainnya. Nah ini diaduk rata sama mixer. Ini tambah telur nih, telur. Diaduk sampai rata nih. Terus diaduk sampai rata nih. Abah kalau setiap tahun bikin kue kejunya selalu sendiri. Kenapa? Karena kalau beli itu di samping mahal, rasanya kurang cocok. Enakan buatan sendiri, di samping murah, enak. Nah ini udah beres nih, udah beres di mixer. Ini baru ditambahin terigunya. Nah ini diaduk-aduk sampai rata terigunya tuh, supaya nanti bagus hasilnya. Tuh ada yang membantu nih, nggak tahu membantu atau dibantu nih. Ada seorang yang membantu Abah bikin kue ini. Nih ini terigunya udah hampir rata, diaduk-aduk terus sampai bagus nih. Pasti kalian juga suka ya kue keju. Rata-rata di tiap rumah kalau lebaran tuh ada yang namanya kue keju ya. Nah ini juga Abah selalu setiap tahun ada bikin kue keju. Mungkin bagi orang yang sibuk, orang yang banyak uang pasti beli jadi. Nah ini mulai cetak nih. Tuh ada cetakannya. Kalau dulu Abah kan dulu pernah bikin kue kejunya tuh diiris-iris sama pisau. Kalau sekarang udah ada cetakan, udah gampang lah tinggal cetak tuh. Jadi besarnya tuh rata sama. Ya tuh. Ada ukurannya. Bener dulu tuh Abah kalau bikin diiris-iris sama pisau jadi harus digaris dulu. Jadi gedenya tuh tidak rata. Kalau sekarang lihat. Ada cetakannya jadi rata. Zaman Covid begini, wah barang-barang serba mahal. Kalau beli tuh satu toples mahal lah. Makanya Abah bikin sendiri supaya jadi hasilnya banyak. Tapi ya nggak mahal-mahal amat. Rasa pun sama enaknya. Nih Abah biasanya karena bekerja sendiri jadi dicetak dulu sampai beberapa loyang. Dibakarnya nanti belakangan kalau udah hampir beres sambil ngebakar. Nah, ini udah baru berapa nih? Baru 4 baris. Ini nih khusus hari ini Abah bikin kue keju. Nanti besok ganti lagi. Jadi setiap hari itu ganti-ganti. Ini hari ini khusus untuk kue keju nih. Ini udah beres nih, baru atasnya dilumuri telur. Kan sebelum ditaburi kejunya ya, keju parutan itu harus dilumuri telur dulu supaya nempel. Nah ini caranya gini nih, pakai kuas. Anggap aja seperti mewarnai lah. Semua oleh sama kuning telur yang nantinya ditaburi bubuk keju yang udah diparut, yaitu alasannya supaya nempel. Nah terus sudah beberapa loyang nih, udah dapat berapa loyang nih. Nanti setelah itu mau dibakar. Ini juga Abah nggak sendirian, ada yang ngebantu tapi nggak mau disorot kamera. Nah, jadi Abah yang sendiri yang disorotnya. Nah ini apa coba? Nah ini parutan keju. Nah jadi nempel kan ya kalau udah dilumuri, dipoles-poles sama kuning telur, tuh kejunya nempel. Nah ini yang mahalnya itu kejunya nih. Bikinnya lama tapi makannya sebentar. Nah ini Abah mulai membakar nih. Nyobain dulu ngebakar satu dulu nih.
Ini abah opennya open jadul nih, karena abah juga orang jadul, jadi opennya open jadul, nggak seperti open sekarang. Tapi yang penting rasanya ya. Nah ini nyoba satu kan ya, dibalikin yang lama dikeatasin, yang baru di bawah. Nah ini tekniknya nih, ilmu dulu dari orang tua begini katanya. Yang bawah dikeatasin, yang bawah, yang baru di bawah. Nah ini udah matang kayaknya yang atas nih. Udah kuning belum ya? Tuh. Kayaknya udah yang satu ya. Yang satu diambil matang, yang bawah diatasin. Nah itu nanti yang baru disimpan di bawah. Nah seterusnya begitu aja terus sampai beres. Pasti yang nonton bertanya-tanya, kok opennya masih gitu ya? Iya, ini open jadul nih, open tahun dulu, zaman dulu. Nah ini udah mateng nih, udah baru mau ditirisin dulu nih, sebelum diberesin ditirisin dulu. Tuh udah dingin ya, udah lalu diambilin dipindahin ke tempatnya. Gimana kalian? Sudah mencoba bikin kue sendiri di rumah? Nah, pasti kalian juga lebih pintar. Ini nih cara irit hemat. Nah, jadi modal sedikit jadi banyak. Kalau beli kan, misalkan beli 1 toples, kalau bikin bisa jadi 2 toples. Ya, ya inilah cara irit hemat. Nah, kalau hari-hari biasa kan jarang bikin kue-kue gini, setahun sekali lah lebaran. Makanya ya agak banyak bikinnya, agak macam-macam juga. Dan seneng juga udah berpuasa nantinya sebulan nih. Pas ketemu lebaran, wah seneng ya, pasti seneng. Semua orang juga merasakan gitu nih, bagi yang udah berpuasa sebulan, ketemu lebaran, wah udah. Yang nggak ada diada-adain nih. Nah ini udah beberapa loyang nih abah yang matangnya nih, udah mau tuh di toples, udah dimasukin 1 toples, 2 toples, ini mau dimasukin lagi nih, udah pada dingin nih, udah ditirisin. Nah setelah ini bikin kue keju ini, mungkin besok abah akan bikin kue yang lainnya nih, kayak kue jadul nih. Dulu ada kue jadul, kue kebesaran keluarga abah nih, nanti akan dibikin juga. Ini baru kue keju dulu nih. Oh rujak, nanti juga rujak bakalan nih, rujak biasa, rujak andalan. Tuh udah berapa toples tuh, udah banyak, udah lumayan. Coba nanti mau mencicipi kue buatan abah, mau nggak? Dijamin enak nih, kata abah sendiri enak. Nggak tahu kata orang lain. Kalau abah sukanya tuh kue tuh yang asin-asin, yang manis tuh nggak begitu. Makanya kue keju yang paling dibanyakin bikinnya, karena anak-anak juga ini kue favorit mereka nih. Bahkan tamu-tamu juga kalau datang yang dicicipin cuma kue keju ini. Makanya kalau bikin kue keju suka dibanyakin dari kue-kue yang lainnya. Nah kue keju ini biasanya kalau kue-kue manis, misalkan 5 toples. Kalau kue keju bikinnya 10 toples, kadang-kadang 15 toples. Karena banyak tamu kesini tuh, banyak keluarga besar sih kalau di abah tuh. Banyak tamu yang datang. Jadi ya ini kue andalan keluarga abah Ian, kue keju diperbanyak. Tapi rata-rata kayaknya kue keju ya di lebaran tuh kue favorit orang-orang tuh. Kayaknya sih menurut abah. Karena di setiap rumah tuh pasti selalu bikin kue keju. Ini udah beres, udah semua udah dibakar, tinggal masukin ke toples nih.
Ada berapa tuh? 1, 2, 3. Lumayan udah. Pasti cukup lah sampai 10 toples dulu. Lebih kayaknya nih. Nah, sampai di sini dulu Abah kira untuk memperlihatkan Abah bikin kue keju. Nanti disambung lagi dengan bikin kue-kue yang lainnya, bahkan sampai rujak, ketupat, dan kue jadul yang lainnya. Pasti Abah bikin. Yuk, sampai di sini dulu. Abah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita Abah yang lainnya. Bye.